Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel perhandphonean Emil26. Nah, terkait harga smartphone yang entry level, Realme kali ini mengeluarkan Realme C11. Nah, sesuai dengan slogan baterai cerdas tanpa batas. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya kembali mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini agar supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi dalam mereview, memberikan tutorial terkait perhandphonean ini. Oke, terima kasih. Nah, bagi yang baru gabung ke channel ini bisa cek profil channel ini membahas tentang apa, barangkali bisa memberikan tutorial, bisa memberikan wawasan Anda tentang perhandphonean. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya putar dulu intronya, cekidot. Nah, bagaimana sih baterai cerdas tanpa batas itu? Nah, Realme C11 ini kurang worth bagi saya. Baterai cerdas akan tetapi mengisi kembali dayanya bikin kesabaran terkuras. Dari Realme C11 ini dengan MediaTek Helio P35, baterai 5000 mAh, desain mirip iPhone 11, disusun menjadi Realme C11 ya. Harga cuma 1,6 jutaan saja. Untuk konfigurasi RAM 2 GB dengan internal 32 GB, dan yang satunya lagi yaitu 1,7 jutaan itu mendapat RAM yang 3 GB, internal 32 GB. Menariknya dari Realme C11 ini, Realme memang agresif ya tentang ponsel yang harga entry level itu. Nah, pimpinan jagoan 2020 ada Realme 5i. Yang pertama itu, kalau pengen lihat video 5i ada di profil saya, tinggal cek-cek saja ya. Yang kedua itu ada Realme C3, itu juga ada di video saya bagaimana sih dengan C3 ini. Nah, kali ini sudah ada Realme C11 ini. Tentang Realme C11 ini, menurut saya ini generasi penerus dari Realme C2, karena memang dari spesifikasinya Realme C11 ini memang seatasnya dikit dari Realme C2. Akan tetapi kalau disebut ini merupakan penerus dari Realme C3, saya kurang worth ya, karena memang dari spek Realme C3 ke C11 itu memang sedikit menurun. Pada Realme C11 ini sudah saya jelaskan, yaitu Helio G35 hanyalah optimasi dari Helio P22, masih mengusung teknologi jadul. MediaTek Helio P35 adalah prosesor keluaran tahun 2020 untuk low end gaming ya, diposisikan di antara G25 yang digadang-gadang hadir di salah satu varian Redmi 9. Nah, jadi dalam Redmi 9 sudah ada ya ini, dan G70 milik Realme C3. Nah, jadi sudah bisa kita perkirakan untuk spesifikasi antara Realme C3 dengan Realme C11 ini sudah sedikit penurunan. Jadi saya kurang worth untuk kalau dibilang Realme C11 merupakan penerus dari Realme C3, karena memang sedikit berkurang untuk spesifikasinya. Nah, core-nya masih mengandalkan jagoan lama ARM untuk prosesor hemat daya, yaitu Cortex A53 dengan 8 inti kecepatan 2,3 GHz. Jangan berharap banyak dibandingkan dengan pengguna Cortex A55, apalagi Cortex A7X. Nah, jadi di sini A53 Cortex yang cukup rendah ya, kan, tetapi kita nanti dulu kita coba simak aja dengan Cortex A53 ini apa saja yang diunggulkan ke Realme C11 ini. Biar kata intinya hanya 6 dan kecepatan lebih rendah, bisa jadi mereka menang karena teknologi yang lebih dibarukan saja. Melawan Helio P22 milik Realme C2 pun, G35 sebenarnya tidak unggul banyak selain kecepatan GPU yang diatur sedikit lebih tinggi. GPU sama-sama Cortex A53 dengan P22 di 2.0 GHz, dan
G35 di 2,3 GHz, GPU sama-sama Power VR GE8320, hanya saja P22 630 MHz dan G35 di 680 MHz. Jadi di situ untuk kalau P22 itu di 650 MHz dan P35 yaitu 680 MHz. Nah, perbedaan skor yang signifikan inilah pada P22 dan P35 lebih dikarenakan optimasi performa ya, bukan perbedaan teknologi. Performa akhirnya untuk Helio P35 ini hanya sedikit lebih dari Snapdragon 625 andalan 2 tahun lalu ya. Snapdragon 439 milik Redmi 4X berdasarkan hasil pengujian aplikasi Antutu V8 ya. Bermain PUBG Mobile di Realme C11 ini memberikan setting tertinggi balance medium ya. Hanya sampai balance medium ini pun tidak tergolong mulus. Jadi kalau memang Realme C11 ini untuk gamer, jadi menurut saya kurang recommended ya. Main sih bisa, tetapi jangan mengharapkan pengalaman yang istimewa. Ingat harga bos, karena ini harga yang sangat entry level, cuma 1,6 jutaan saja. Jadi untuk HP gaming memang bukan kategorinya ya. Ya memang sulit sih toleransi dengan Gate 70 di Realme C3, GPU dan CPU Realme C11 ini masing-masing lebih lambat 50 dan 37% dengan selisih harga 200 ribuan. Untuk sama-sama varian RAM 332, perbedaan performa signifikan ini sulit ditoleransi ya. Kok bisa dengan harga segitu performa lebih rendah ya. Jadi harga yang tipis sekali. Masih mirip pendahulunya dan saudaranya, Realme C11 ini adalah pengganti dari Realme C2. Soal kamera, Realme C11 ini memang lebih mirip Realme C2 ya. Mereka sama-sama mengusung konfigurasi dengan lensa kamera beresolusi 5 megapiksel ya. Di sini 5 megapiksel dan dual kamera belakang beresolusi 13 megapiksel. Yaitu untuk kamera deep sensornya yaitu 2 megapiksel. Apa yang hilang dari Realme C3 adalah lensa makro, tetapi saya rasa ini tidak masalah karena memang di sini dual kamera ya, jadi lensa makronya hilang. Kalau memang ini penerus dari Realme C3 berarti hilang. Akan tetapi ini memang disebut penerus dari Realme C2. Jadi generasi C2 langsung ke C11. Meskipun resolusi lensa utama belakang lebih tinggi dari Realme C3, perbedaan ukuran piksel tentu tetap membuat foto di Realme C3 tampil lebih baik. Di situ dapat dilihat Realme C3 unggul di sektor kamera ya, apalagi juga dengan pemrosesan yang lebih baik. Kemampuan merekam video dengan lensa depan dan lensa belakang mencapai Full HD di 30 fps ya. Di 30 fps cukup baik, tetapi tetap saja bisa ya. Ketiga, soal konektivitas dan baterai. Di Realme C11 ini serupa dengan Realme C3, sama-sama mengusung Bluetooth 5.0 dengan WiFi 802,11 bgn ya. Dengan GPS langsung micro USB, OTG, adanya jack audio di 3.5 ya. Jadi sama-sama punya audio jack ya, dan kemampuan radio serta tidak ada NFC ya. Di sini tidak ada NFC. Baterai yang kadang-kadang cerdas tanpa batas ini memiliki kapasitas 5000 mAh ya, diisi dengan daya 10 watt. Jadi untuk cas ampernya itu memiliki ampere 10 watt dengan kemampuan reserve charging. Jangan berharap di sensor sidik jari di Realme C11 ini ya, karena tidak ada sama sekali untuk sensor sidik jarinya. Hal ini cukup merepotkan kita jika berada di luar rumah. Kita tentu butuh privasi lebih dengan tidak mengetikkan sandi ya. Jadi di sini untuk fungsional dari sidik jari saja itu kan tidak mengetikkan sandi ya. Di sini kan kita cukup nempelkan tak jari kita sudah terbuka kuncinya. Nah, di sini tidak ada fingerprint.
Nah, selanjutnya untuk desain Realme C11 ini apakah memang mirip iPhone 11 sih? Ya juga menurut saya tidak juga sih. Karena memang ini cuma kotaan seperti ini ya untuk kameranya. Mungkin ini yang bisa disebut mirip iPhone 11, akan tetapi kita coba lihat-lihat untuk desainnya ya. Salah satu yang memungkinkan menarik perhatian adalah penggunaan bingkai berwarna hitam di pojok kiri dan di atas tulisan ini ya. Sesuai namanya, inspirasi bisa dipastikan datang dari iPhone 11. Ini memang lebih mewah daripada Realme C2 dengan Realme C3 dengan lensa kamera belakangnya yang dijejer ke bawah. Tetapi bukan masalah untuk ponsel yang melangkah bawah dengan harga 1 jutaan ya. Toh dengan ukuran lensa kamera yang lebih kecil, belum lagi warna bodi yang sedikit berbeda ya, tidak berkilau, dia memiliki warna bodi yang kedov-dovan seperti ini. Jadi di sini salah satu handphone yang memiliki kepedean yang cukup tinggi ya. Di sini untuk tulisan dari Realme-nya cukup besar, lain dengan brand-brand yang lain ya. Dengan kompetitor HP yang lain itu biasanya memiliki tulisan yang sangat kecil biasanya. Tapi Realme kali ini mengeluarkan Realme dengan tulisan yang sangat-sangat besar ya di sini. Oke, begitulah fakta-fakta menarik tentang Realme C11 ini. Nah, bagaimana men? Kalian apakah sudah siap memiliki Realme C11 ini? Dengan fakta-fakta yang sudah saya sebutkan ini, semoga membantu Anda mempertimbangkan jika memang Anda ingin membeli Realme C11 ini. Oke, kembali saya mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini agar supaya lebih berkembang lagi dalam mereview, memberikan tutorial dan lain-lain terkait perhandphonean ini. Cukup sekian review kali ini untuk hal menarik terkait Realme C11 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.